오씨. 야, 네가 했어? 이게 된다. 배운 대로 해봐. 돼. 야, 너 일로 와. 시방새야, 이거 비밀번호 뭐야? 빨리 말해. 111. 진짜로. 야, 너 윤정이 팔아넘기고 돈 받았지? 그 이름만 알려줬어요. 진짜. 그 놈가 뭐야? 뭐하는 놈이야? 어딨냐고? 양꼬치야. 그 대림동에. 감사합니다. 내시면 문 닫습니다. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Midnight Runners. Bercerita tentang duo bakal polisi kocak, tapi kalau soal nyawa mereka nggak pernah main-main. Nggak kayak polisi Indo. Daripada penasaran, mending kita langsung skuida. Film berawal pada acara penerimaan mahasiswa di Universitas Kepolisian. Layaknya di Indo, di sana juga para siswanya wajib dicukur cepak. Dia Ki-jun dan ini Hyol. Di hari pertamanya, mereka langsung disuguhi latihan fisik. Mulai dari burpee, jalan jongkok, push up, juga berguling-guling. Besoknya saat sarapan, Ki-jun yang kebiasaan makan dengan nasi sebakul, bad mood karena cuma dapat jatah 2 sosis kecil. Berbeda sekali dengan Hyol, dia bahkan nggak nyentuh sosisnya sama sekali. Katanya, sosis bisa bikin kanker. Langsunglah dihap itu sosis. Hari itu mereka melakukan pelatihan tahap terakhir, yaitu naik turun gunung dalam waktu 1 jam. Jikalau lewat dari 1 jam, mereka nggak akan keterima masuk universitas. 나 좀 도와줘. 야, 미안한데 나 지금 가야 돼. 야, 내가 소세지 줬잖아. 소세지? 그거 네가 안 먹었으니까 내가 먹은 거지. 빨리 진짜 입학하고 싶어. 내가 소고기 사줄게. 우리 아버지 마장동에서 제일 잘 나가거든. 살치살 사줄게. 어표. Akhirnya, demi seonggok daging, Ki-jun membopong Hyol naik turun gunung. Sayangnya, mereka melewati tenggat waktu. Tapi karena tahu teman seangkatannya yang lain mengabaikan mereka berdua, si pengawas killer ini pun kesal dan menyuruh mereka naik turun gunung sekali lagi. Sedangkan mereka berdua dinyatakan lulus. Di UKS, mereka ngobrol-ngobrol. Ki-jun bingung, Hyol yang pintar kenapa malah masuk Universitas Kepolisian. Tapi ternyata alasannya simpel, karena teman-teman Hyol semuanya masuk ke Universitas Sains ternama. Makanya dia mau berbeda dari yang lain. Kalau alasan Ki-jun sebatas karena kuliah di sini gratis. Karena obrolan-obrolan itu, mereka pun jadi bestie. Mereka akhirnya resmi menjadi mahasiswa kepolisian. 2 tahun kemudian, saat menjawab soal ujian, kelihatan begonya. Di kelas, si profesor menjelaskan tentang waktu kritis, yaitu rentang waktu kemungkinan hidup korban penculikan. Dan biasanya saat korbannya wanita, waktu krisisnya cuma 7 jam. Di atas itu, kebanyakan berakhir meninggoy. 방검술 기술을 학습하도록 하겠다. 자, 실습 도와줄 사람. 저요. 하야. 자, 범인이 흉기를 들고 나를 공격할 때 손을 X자로 만들어서 범인의 손목에 끼는 거야. 점프 앤 핫! 하이야!
크게 반원을 그리면서 손목을 꺾는다. 이때 범인은 칼을 놓치게 돼 있어. 자, 봤지? 손으로 코를 공격하는 거야. 하야! 자, 이래도 범인이 제압이 안 됐다. 그럼 마지막 히든 범인의 목에 꽂는 거야. 하야! 박수. Hayya! Sebentar lagi Natal. Mereka bingung mau menghabiskan malam Natal sama siapa. Karena temannya pamer tentang pacarnya, mereka pun memaksa temannya untuk memberitahu di mana dia bertemu pacarnya. Dan ternyata dia bertemu di klub. Tapi, dua orang cupu ini sama-sama nggak pernah ke klub. Di hari H, mereka berdandan rapi, meminjam jaket trendy punya temannya, lalu izin ke profesor dan tancap gas. 경찰이에요? 아, 저희는 학생입니다, 학생. 무비. 복덩원! 안좀 있다! 뿌리죠! Nora. 안녕하세요. 경찰대 학생입니다. 자기야. 귀엽네. 예? 춤추러 가자. 크리스마스에 뭐 하세요? 무슨 일 하시는데요? 아, 저는 학생입니다. 아니요, 경찰대생입니다. 그럼 경찰이에요? 졸업하면요? 돈도 못 버는 거 왜 해요? Mereka jadi menanyakan pada diri mereka sendiri atas jalan hidup yang mereka tuju ini benar atau enggak. Sehabis merenung, mereka berpapasan sama satu wanita cantik. Mereka pun mencoba peruntungan terakhirnya. 지금 뒤를 돌아보면 그게 신의 계시야. 실시. Karena pertanda itu, mereka mengikuti si wanita layaknya penguntit. Tapi, saat si Buksuit menentukan siapa yang maju, tiba-tiba si wanita diculik, dibawa masuk ke mobil van. Mereka mengejar, berlari sekuat tenaga, tapi pastinya nggak kekejar. Kijun langsung menelpon 911, melaporkan kejadian tadi. Tapi saat Hyol memberi nomor plat yang dia hafal, ternyata penculik itu pakai nomor plat palsu. Katanya akan ada tim patroli yang ditugaskan ke sana. Karena takut kelamaan, mereka langsung ke kantor polisi biar bisa segera diproses. Tapi saat sampai, ternyata kepolisian sedang mengerahkan semua unit kepolisiannya karena anak dari seorang pengusaha berpengaruh di Korea diculik. Hyol yang ingat akan waktu kritis wanita itu cuma 7 jam, merasa kalau wanita ini harus segera dicari. Tapi laporan mereka seakan diabaikan karena pada kenyataannya yang lebih penting dari 7 jam waktu kritis itu adalah perintah kepala kepolisian. Mereka berdua seakan gak percaya dengan apa yang diucapkan polisi tadi. Tapi mereka juga bingung harus berbuat apa. Hyol teringat dengan satu pertanyaan di ujian saat itu. Tentang 3 sumber penyelidikan. Korban, barang bukti, dan TKP. Karena korbannya diculik, juga nggak ada barang bukti. Satu-satunya yang bisa mereka selidiki sekarang adalah TKP. Mereka buru-buru balik ke TKP. 여긴 것 같은데? 차가 여기 서서 기다리고 있었으면 우발범죄보단 계획범죄고, 계획범죄면 상습범일 가능성이 높고, 상습범이면 우리가 잡을 확률이 훨씬 더 낮아지는데. 맞아. 손에 있었던 그거 같은데? 왜? 살아있는 것 같아. 응? 떡볶이. 떡볶이야? 양이 좀 많은데. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mencari si penjual topoki dan menggali informasi darinya. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ketemu. Si penjual sebenarnya juga nggak terlalu tahu tentang wanita itu. Tapi yang dia tahu, si wanita bekerja di sebuah ruko bawah tanah sebelah Sevel. Yang ternyata tempat kerjanya adalah tempat prostitusi berkedok jasa korek kuping. Karena takut kena grebek, mereka membagi tugas.
Satu masuk mencari informasi dan satu lagi berjaga di luar. Hyol berkata dia sedang cari orang. Dia sebutlah ciri-cirinya. Tapi kelihatannya si abang ini salah tangkep. Menganggap Hyol pelanggan yang mencari orang untuk tanda kutip dipakai. Walaupun Hyol tahu kalau si abang tadi salah paham, tapi dia nggak bisa nolak kalau udah berduaan sama wanita cantik ini. Di sisi lain, Kijun yang berjaga sambil makan di Sevel melihat polisi sedang berpatroli. Takut temannya kena grebek, dia pun mulai mendistraksi polisi itu dengan memaki-maki mereka. Balik ke Hyol. 좀 더 깊이 갈게요. 네. 자기 여기 자주 와야 되겠다. 네. 저 사실은 제가 귀를 파러 온 게 아니고요. 그럼 여기 왜 왔는데? 내가 알려줄까? 엄마 아프지 마. 뭔 소리야? Dia berusaha fokus ke tujuan utamanya. Ternyata wanita itu masih di bawah umur. Dia lari dari rumah. Dan kini dia tinggal sama teman-temannya. Akhirnya Hyol mendapatkan alamat wanita bernama Yunjung itu. Saat kesana, pintu dibuka oleh teman lelaki Yunjung yang sas. Tapi bukannya membuka pintu, dia malah kabur dari jendela belakang. Mereka pun berpencar mencari orang itu. Hyol pun gak percaya kalau bela diri hayah yang diajarkan dulu berguna. Saat membuka HP-nya, ternyata Yunjung dijual seharga $1.000 ke seorang kriminal bernama Gunho. Mereka juga mendapatkan alamatnya. Sebelum pergi ke sana, mereka menemui teman sekamar Yunjung yang kayaknya sih masih pada SMP. Mereka memberi sejumlah uang untuk pegangan dan berjanji akan menemukan Yunjung. Waktu kritis makin berlalu. Mereka pun makin takut terjadi apa-apa pada Yunjung. Di sisi lain, Yunjung dipaksa disuntikan sebuah obat, entah obat apa itu, di bagian perutnya. Foto identitasnya pun kelihatannya sedang diedit. Ternyata, tempat yang mereka tuju berada di daerah rawan kejahatan. Bahkan, polisi biasanya angkat tangan dengan urusan di daerah ini. 감사합니다. 내시모 문 닫습니다. Nah lu, karena ketahuan, mau tidak mau mereka pun gelut. Untungnya mereka menang. Gunho diinterogasi, disuruh menunjukkan jalan ke tempat Yunjung disekap. Gunho jujur kalau para wanita yang disekap di sini digunakan untuk ternak sel telur. Karena kebetulan kamar pertama yang mereka dobrak berisi wanita yang demam tinggi, mereka pingin langsung membawanya ke rumah sakit, baru balik ke sini lagi dengan polisi. Tapi saat keluar gedung, mereka sudah terkepung. Mereka pun dikeroyok sampai tak sadarkan diri. Idih. 얼굴에서 뭐가 흘러? 너 머리에서 피 졸라 많이 나 지금. 졸라 뜨거워. 파이팅! 조용히 해. 졸라. Akhirnya mereka berhasil lepas dari ikatan itu. Tapi saat membuka pintu, ruangan itu full dengan para penjahat yang sedang tidur. Mereka mengendap-endap melangkahi orang-orang itu.
kali ini mereka berhasil kabur dan langsung melapor polisi. Tapi lagi-lagi laporannya ditolak karena mereka nggak bisa nunjukin kartu identitas mereka. Kijun yang kesal memaki-maki si polisi. 씨발 뭐 경찰이 이래? 너무하잖아. 아저씨 때문에 애들 잘못되면 아저씨가 책임질 거예요? 어? 책임질 거라고. 누나 동작 그만. 동작 그만 뭐야? 야, 뭐라고? 죄송합니다. Untung si profesor mau datang untuk menjamin mereka. Saat diceritakan tentang sindikat penjual sel telur ilegal itu, si profesor familiar karena pernah menangani kasus yang sama. Tapi saat sampai di tempat para wanita itu disekap, mereka sudah dibawa pergi. Mereka berdua diminta tidak ikut campur lagi dalam kasus ini, dan penyelidikan akan diserahkan ke polisi. Tapi mereka tetap nggak tenang, karena mereka tahu prosedur kepolisian yang amat sangat ribet. Tapi mau gimana lagi? Si profesor mewanti-wanti mereka jikalau mereka ikut campur lagi, mereka bakal dikeluarkan dari universitas. Saat kembali ke asrama, temannya ini punya ayah yang seorang kepala kepolisian. Jadi tentu dia punya kenalan di pusat CCTV kota. Tapi ternyata kenalan ayahnya itu adalah si pengawas killer di awal film tadi. Walau gemeteran, mereka tetap menelponnya. Tapi ternyata nggak sekiller itu loh. Dia bersedia mencari mobil dengan plat nomor yang mereka kasih. Sembari menunggu kabar CCTV, mereka berdua meminjam senjata polisi patroli. Juga melakukan latihan fisik dengan keras. Beberapa hari berlalu, si pengawas killer akhirnya menelpon lagi untuk memberikan hasilnya. Dia mendapati kalau mobil yang dia cari tiap 2 minggu sekali melewati jalan yang sama dan selalu beriringan dengan mobil dari klinik kandungan H. Saat mereka mencari klinik itu, ternyata tanggal-tanggal yang disebut tadi adalah tanggal di saat klinik tutup. Dan jadwal tutup selanjutnya adalah 2 hari lagi. Di sisi lain, ternyata benar, klinik H itu menawarkan sel telur dari wanita-wanita berbakat yang sebenarnya profilnya hasil editan. Dan harga yang dipatok sangatlah fantastis. Hari H pun tiba. Para wanita dibawa dengan mobil van menuju klinik. Mereka berdua juga sudah siap membongkar praktek ilegal ini. 수술실이요? 뭔 소리니? 또 왔다 씨. 졸라 많네. Baku pukul pun terjadi, mulai dari para kroco hingga duel dengan ketua sindikat itu. Tapi akhirnya mereka berdua menang melawan mereka semua walaupun bonyok-bonyok. Mereka berhasil menyelamatkan para wanita yang selama ini disekap. Klinik pun digeruduk polisi. Hari itu, para petinggi universitas kepolisian mengadakan rapat tentang sanksi yang akan didapat Kijun dan Hyol. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang dikeluarkannya mereka. Lalu si profesor diberi kesempatan untuk berbicara. Tentunya si profesor membela kedua muridnya yang tak kenal takut itu. Dan akhirnya keputusan rapat itu adalah mereka tidak jadi dikeluarkan, tapi mundur 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu akan ada hukuman. Film pun ditutup dengan scene di mana mereka sedang menjalani hukumannya. Lalu datang Yunjung mengunjungi mereka untuk berterima kasih. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan takut berbuat baik. Oke, jadi itulah cerita alur film Midnight Runners yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah heroik 2 mahasiswa kepolisian mengungkap kasus besar ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.